Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Fiqhul Haid wan Nifas wa Dima' at-Tabi'iyyah lin-Nisa, karya dari Al-Faqih Al-Usuli Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi. Dan kita telah menyelesaikan bagian yang terakhir dari pasal yang kelima, yaitu pasal kelima adalah tentang istihadah, yaitu kita telah membahas tentang ahkamul istihadah, hukum-hukum yang berkaitan seputar masalah istihadah, di mana tentu saja telah kita dapatkan keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di mana beliau menjelaskan kepada kita bahwa hukum wanita yang mengalami istihadah sama dengan hukum wanita yang bersih, kecuali dalam tiga perkara, yaitu tentang kewajiban berwudu setiap hendak sholat, dan kewajiban untuk mencuci bekas darah dan memakai pembalut, serta tentang permasalahan jima'. Artinya wanita yang mengalami istihadah ini tidak boleh digauli menurut pendapat sebagian ulama. Dan tentu saja telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu bahwa hakikatnya ada 4 permasalahan yang dikatakan oleh para ulama berbeda wanita yang mengalami istihadah dengan wanita yang bersih. Keempat perkara itu telah kita uraikan satu persatu. Tentu saja yang benar dalam perbedaan hanyalah satu masalah, yaitu tentang kewajiban untuk mencuci bekas darah dan memakai pembalut. Adapun 3 masalah yang lain, maka yang benar wanita yang mengalami istihadah sama dengan wanita yang bersih. Ketiga perkara tersebut adalah tentang permasalahan tidak wajibnya mereka mandi setiap hendak sholat, yang pertama. Dan yang kedua, juga bukanlah kewajiban bagi wanita yang mengalami istihadah untuk berwudu setiap hendak sholat, karena keterangan tentang kewajiban mandi atau perintah mandi, demikian pula perintah untuk berwudu, datang dalam riwayat-riwayat yang tidak sah, riwayat-riwayat yang syadz, ganjil. Dan kalaupun dia sahih atau sah, sanadnya kuat, tetapi dia tidaklah tegas, tidaklah jelas menunjukkan tentang kewajiban mandi maupun berwudu. Adapun permasalahan yang ketiga adalah tentang jima'. Yang benar dari pendapat para ulama, bolehnya wanita yang mengalami istihadah dicampuri oleh suaminya. Sebagian ulama berpendapat hanya boleh digauli oleh suaminya jika dikhawatirkan dari adanya bentuk ketidakpuasan dari seorang suami, dalam artian bahwa dia kemudian terhantar kepada bentuk zina, na'udzubillahi min dzalik, karena tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dengan istrinya. Maka jika khawatir anak seperti ini, sebagian ulama membolehkan seorang suami berkumpul dengan istrinya yang sedang mengalami istihadah. Itu syarat mereka. Tetapi yang benar, seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya wanita yang istihadah boleh digauli.
tanpa adanya kaitan dengan khawatir zina atau tidak, dengan dalil bahwasanya wanita yang mengalami istihadah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, ada sekitar 10 atau bahkan lebih yang mereka mengalami istihadah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana dilarang bagi suaminya untuk berkumpul dengan istrinya. Ya, hanyalah datang keterangan untuk menjauhi wanita ketika sedang haid atau pada masa haidnya. Yas'alunaka minal mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Surah Al-Baqarah 222. Jadi kalau begitu, jika ada keterangan hanya untuk wanita yang haid dan tidak ada keterangan untuk istihadah, maka ini menunjukkan kepada kita tidaklah ada kewajiban untuk menjauhi atau tidak berjima dengan istri yang sedang haid. Kemudian juga kita dapatkan dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana ia mengatakan sesungguhnya as-salatu a'zam, as-salatu a'zam, salat itu tentu saja lebih besar kedudukannya, lebih tinggi nilainya dibanding jima. Kalau wanita yang mengalami istihadah boleh salat atau bahkan wajib untuk salat, yang dia adalah kewajiban kepada Allah, maka kewajibannya kepada suami lebih lebih mungkin untuk dibolehkan pula. Ya. Artinya jika meskipun keluar darah istihadah, dia tetap diperintahkan untuk salat, yang dia merupakan hak Allah yang lebih tinggi, maka tentunya hak kepada manusia yang itu lebih rendah lebih dibolehkan lagi. Ya, jadi kalau begitu sesungguhnya apa yang kita dapatkan pada keterangan yang lalu, bahwasanya jima hanyalah dibolehkan jika dikhawatirkan sang suami terjerumus ke dalam zina, adalah perkara yang tidak bersandarkan kepada dalil sama sekali. Jadi kalau begitu, wanita yang mengalami istihadah sama hukumnya dengan wanita yang bersih dalam masalah jima. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit pengulangan dari pembahasan yang lalu. Kita akan memasuki masalah nifas tentu saja pada hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menambahkan beberapa hukum yang lain yang sifatnya hanyalah penegasan, tentu saja penegasan bahwasanya wanita yang mengalami istihadah, jika telah melewati kebiasaan haidnya atau waktu yang ia menetapkan sebagai waktu haid dari warna darah, jika telah melewati itu semua dan dia berada pada hukum istihadah, sesungguhnya wanita tersebut sama dengan wanita yang bersih. Ya, maka kita akan dapatkan keterangan yang menguatkan perkara itu. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Daud serta Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, "I'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi فكانت ترى الدم والسفرة والتست تحتها وهي تصلي." Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah seorang wanita dari istri Nabi, sallallahu alaihi wasallam, beriktikaf bersama beliau. Fakanat tara dama, maka adalah dia melihat darah. Artinya darah ada, tidak terhenti ya, darah ada. Darah apa itu? Istihadah tentu saja. Fakanat tara dama was sufrata, maka dia melihat darah dan
cairan kru atau cairan kekuning-kuningan. Wattista tahtaha, sedangkan tistu yaitu bejana semacam baskom, tahtaha berada di bawahnya, wa hiya tusalli, dan ia salat. Berada di bawahnya artinya bahwa di antara kedua kakinya ketika ia berdiri untuk salat. Ketika dia berdiri untuk salat. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya wanita yang mengalami istihadah boleh baginya untuk melakukan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Yaitu berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Ta'abbudan lillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sehari atau semalam penuh, atau sehari semalam, atau beberapa hari yang lainnya. Maka sang wanita ini melakukan i'tikaf di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak menegurnya, tidak pula mengingkarinya, menunjukkan sahnya i'tikaf dan sahnya salat wanita tersebut. Dan kita lihat bahwa dalam hadis Aisyah dikatakan ada bejana di bawah sang wanita tadi, menunjukkan bahwa darah yang keluar sangat banyak hingga tidak cukup apa yang digunakannya dari lisam atau lijam atau pembalut. Ya, tentu kita sebutkan dahulu bahwa diwajibkan bagi sang wanita untuk memakai pembalut untuk mencegah keluarnya darah atau untuk menampung darah yang keluar di luar kebiasaannya tadi, darah istihadah. Nah, tentu saja sang wanita ini telah menggunakan hal itu, tetapi darah yang keluar sangat banyak hingga apa yang digunakannya tidak cukup, maka digunakanlah bejana. Ya, ingat, ini terjadi di tengah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sang wanita tadi tidak mengapa untuk berada di tempat keramaian atau berada di tempat-tempat ibadah, asalkan ia menjaga agar darah yang ada tidak mengotori tempat-tempat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas kedengaran, akhwat? Jelas? Atau agak mengganggu kipas angin? Kalau keras mungkin. Ya, jadi intinya akhwat bahwa wanita yang mengalami istihadah boleh beriktikaf, bahkan sah iktikafnya. Demikian pula salatnya, dan ia boleh datang ke masjid untuk melakukan i'tikaf dan salat tersebut, apalagi untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Tentunya dengan ketentuan ia menjaga agar darah tersebut tidak mengotori tempat-tempat ibadah. Kemudian disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim juz pertama halaman 631 tentang hukum-hukum yang lain dari aktivitas ibadah. Beliau berkata, wa amma as-salatu was-siyamu wal-i'tikafu wa qira'atul Qur'ani wa wassul mushafi wa hamluhu wa sujudut tilawati wa sujudus syukri wa wujubul ibadati 'alayha fahiya fi kulli dhalika kat-tahirah wa hadha mujma'un 'alayhi. Kata Imam Nawawi, adapun salat dan puasa, i'tikaf, membaca Al-Quran, adapun salat dan puasa dan i'tikaf dan membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf,
dan menyentuh mushaf dan membawa mushaf, kemudian sujud tilawah, sujud syukur, serta kewajiban-kewajiban ibadah yang lainnya, fahiya fi kulli dzalik, maka sesungguhnya wanita yang mengalami istihadah dalam semua permasalahan tersebut, maka sesungguhnya wanita yang mengalami istihadah dalam permasalahan tersebut kattahirah, seperti wanita yang bersih. Wa hada mujma'un alaihi, dan ini perkara yang telah disepakati di antara para ulama. Jadi kalau begitu, kita sebutkan kembali apa yang telah dibahas dalam pembahasan yang lalu tentang ahkamul istihadah, bahwa hukum wanita yang mengalami istihadah sama dengan hukum wanita yang bersih, ya, dalam hal sujud syukur, sujud tilawah, dalam hal membawa mushaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, salat dan puasa, dan bentuk-bentuk aktivitas ibadah yang lainnya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan wanita yang bersih. Tentunya dengan catatan, jika telah melewati kebiasaan haidnya atau apa yang ia tetapkan dari darah haid, dari sifatnya. Karena wanita cuma ada dua atau ada tiga bentuk tentunya, tetapi umumnya ada dua, yaitu apa? Imma dia memiliki kebiasaan sebelumnya, misalnya 7 hari di awal bulan, maka untuk 7 hari di awal bulan ini nantinya ditetapkan sebagai waktu haid. Adapun selebihnya lagi 23 hari adalah waktu seperti dia bersih, ya. Atau kalau tidak, dia tidak mengetahui atau tidak punya kebiasaan sebelumnya, tetapi dia mampu membedakan darah haid dari sifat-sifatnya, maka kalau begitu yang sifatnya darah haid ditetapkan sebagai haid, baik dia 2 hari atau lebih dari 15 hari, selama belum atau dia 15 hari, maka lebih 15 hari, maka itu ditetapkan sebagai waktu haid, dan yang selebihnya sebagai waktu seperti wanita yang bersih. Adapun kalau tidak ada bentuk tamyiz, perbedaan yang menyolok dalam sifat darah, dan ia tidak punya kebiasaan sebelumnya, maka diambil kebiasaan wanita yang paling dekat dengan dirinya, yang paling dekat ikatan kekerabatan dengannya. Itu yang telah kita